nama-nama yang indah maupun nama-nama kesempurnaan, itu akan menyadarkan diri kita. Lewat nama-nama itu kita saling meminta, kita membutuhkan. Tapi yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus mempertahankan hubungan silaturahim. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita, menyadarkan bagaimana sikap kita harus saling arham, harus saling cinta kasih sayang terhadap sesama, bahkan semua makhluk. Lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertontonkan melewati satu perkampungan, di mana perkampungan itu hidup dengan kemewahan, dengan segala fasilitas yang Allah berikan, tapi mereka tidak beriman, bahkan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Hidup poya-poya, senang tanpa adanya rasa terima kasih, bahkan tidak mengenal Tuhan itu. Menurutmu bagaimana ini? Nabi Ibrahim pun menjawab, sudah binasakan saja. Mereka hidup dengan kemewahan yang engkau berikan, tapi tidak berterima kasih kepadamu, tidak mengenalmu. Binasakan saja. Allah turuti. Lewat satu perkumpulan lagi, melihat kejadian yang sama, Allah pun bertanya kembali, bagaimana menurutmu ya Ibrahim? Ya sudah, matikan saja. Dimatikan pula sama Allah. Sampai yang ketiga kali pun Allah bertanya yang sama dengan jawaban yang sama. Tapi egoisnya kita sebagai seorang makhluk itu kadang-kadang bener apa jari dewe. Dan itu dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Sudah sembelih. Kata Ibrahim protes, ya Rabb, saya itu mendambakan seorang putra, mendambakan seorang anak. Sekarang kau kasih, lagi lucu-lucunya, lagi asik-asiknya bermain, malah disuruh disembelih. Lalu kata Allah, Ibrahim, apa kamu masih ingat saat aku perjalankan, ku pertontonkan semua alam semesta ini, ku turuti semua permintaanmu tanpa sedikit pun aku berargumentasi, kata Allah. Kau lihat kemaksiatan, suruh binasakan, aku turuti. Kau lihat pelaku dosa, disuruh matikan, aku pun turuti. Kau lihat keangkara murkaan, kau suruh untuk aku diadakan, aku pun turuti semua tanpa bertanya sedikit pun. Apa kau tahu bahwa selama dia hidup, aku yang membiayai mereka? Aku yang menghidupkan mereka. Aku yang kasih rizki kepada mereka. Itulah kenapa bahwa sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diulang. Kita cek Al-Quran, ketika kita mau baca, maka diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap awal surat. Ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedik apapun, sekecil apapun kadarnya, kita disuruh untuk bertakhalluk kepada sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita memiliki sifat tersebut. Makanya ditegaskan oleh baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka
sambunglah silaturahim. Ada kalimat yang unik. Dalam kalimat man kana yu'minu billahi, seharusnya tidak usah dikasih wal yaumil akhir. Ya, cukup dengan man kana yu'minu billahi falyasil rahimahu. Itu sudah cukup. Tapi kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyertakan kalimat wal yaumil akhir jatuh setelah kalimat Allah Subhanahu wa taala? Ini mengindikasikan satu peristiwa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh. Bahkan saking besarnya itu berpengaruh kepada nanti nasib kita di akhirat kelak. Siapa yang beriman kepada Allah, satu. Lalu Nabi menyampaikan wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir nanti, hari pembalasan, hari akhirat. Kalau kalimat ini disematkan atau kalimat lain yang jatuh setelah kalimat Allah itu mengiringi kalimat Allah itu sendiri, maka sesuatu yang akan disampaikan adalah sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang sudahlah, main digawe gampang. Ternyata fal yasil rahimahu, kita disuruh untuk memperkokoh tali silaturahim kita. Silaturahim kita, hubungan kasih sayang kita. Makanya ketika ada seorang anak misalkan yang menyinggung perasaan orang tuanya mungkin, contohnya, atau punya kesalahan kepada orang tuanya yang belum sempat untuk diklarifikasi kalimat maafnya, atau dia belum sempat untuk meminta maaf, orang tua sudah meninggal terlebih dahulu, maka syarat tobat bagi seorang anak yang mempunyai dosa terhadap orang tuanya, di samping dia harus mendoakan, di samping dia minta maaf dan mendoakan kedua orang tuanya, satu di antaranya adalah perbaiki hubungan silaturahim terhadap keluarga. Karena memang luar biasa. Kita tahu bahwa Allah punya sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang agung. Contoh sifat Ar-Razzaq, misalkan, bahwa Allah lah yang pemberi rizki, sang pemberi rizki. Harusnya iman kita itu memberikan ketenangan dalam jiwa kita, memberikan ketentraman dalam hati kita. Sebagaimana saat kita mencari rizki, mencari nafkah, maka iringi pencarian itu dengan ketenangan hati. Kenapa? Karena Allah adalah zat sang pemberi rizki. Obahnya kita bentuk dari ikhtiarnya. Penentunya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, andaikan bukan karena Allah yang memberikan rizki, lalu logika kita yang kita gunakan untuk mencari jawaban dari realita kehidupan yang nyata, maka nggak akan pernah nemu, Bu. Ya, tidak akan pernah nemu keadilan Allah Subhanahu wa taala saat memberikan rezeki itu rata. Pasar itu hampir dagangan sama, Bu. Pasar itu hampir dagangan sama. Ruko-ruko itu pun sama. Sebelah gamis, sebelahnya lagi gamis, sebelahnya lagi toko pakaian, sebelahnya lagi, itu hampir semuanya sama.
Kita temukan di pasar itu yang jualan sayur bukan satu orang. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki semua kepada mereka. Payu kabeh, Bu. Yang sudah layu laku, yang masih seger apalagi. Semuanya laku. Andaikan akal kita yang mau bergerak, maka tidak akan pernah kita membeli sesuatu yang sudah layu. Enggak, Bu. Bahkan saat jenengan berangkat dari rumah pun tidak punya niatan untuk membeli sayur yang sudah layu. Entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati kita, yang jelas semuanya itu kedapatan. Jangan sampai kalian itu punya punya pemikiran, aduh, kalau seandainya saya nggak ke Taiwan, pasti saya itu nggak nggak seberuntung ini, misalnya. Mungkin saya kekurangan pangan, mungkin saya nggak bisa makan. Adanya sekarang saya itu baik-baik saja karena saya ke Taiwan. Pemikiran-pemikiran yang kayak gitu itu hilang. Bagaimana iman Arabi itu mengajarkan kepada kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat yang ringan-ringan saja, dan itu bikin nyata gitu loh. Kadang imannya Arabi itu malah ngawur, Bu. Sengawur-ngawurnya. Tapi malah justru sifat ngawur itu yang bikin kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya lebih senang ngawur imannya orang-orang Arabi itu, imannya orang-orang kampung, orang-orang Bedui. Itu luar biasa, Bu. Jadi tidak harus menunggu sesuatu yang besar, harus tumbuh rasa syukur. Datang seseorang Bedui kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kelak di akhirat nanti siapa yang akan menghisab?" Kata Rasul dengan mantap, "Ya Allah." Kata Arabi tersebut, "Oke lah." Loh, kok oke? Iya. Karena selama ini hubunganku dengan Allah itu baik-baik saja. Artinya saya nggak pernah minta untuk bisa melihat, tapi Allah kasih mata. Berarti Allah itu baik sama saya. Saya pengen ngambil, saya tidak pernah minta tangan, tapi ketika saya ngambil, saya ada tangan. Saya nggak pernah minta kaki, tapi dikasih. Artinya Allah itu baik sama saya. Hubunganku sama Allah itu baik. Saya malah khawatir kalau misalkan yang ngisap itu adalah guru, yang ngisap itu orang tua, itu malah saya repot. Kadang-kadang punya kepentingan, Bu. Saya bener-bener kita ngarepe wong tua, kadang-kadang keliru masalahnya. Apa meneh guru yang kadang punya kepentingan lain. Kalau Allah yang menghisab, oke lah, saya semangat. Lalu dengan senyumnya Nabi mengatakan, kalian pengen lihat ahli surga enggak? Tuh, lihat. Yang barusan tanya, itu ahli surga. Artinya apa? Menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lewat perkara sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan, tapi itu mantap nilainya. Masih melihat dengan jelas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama imannya orang-orang kota, Bu. Ya. Bersyukur itu ketika naik jabatan, bersyukur itu ketika gaji 13 itu turun, bersyukur itu ketika mendapatkan keuntungan laba yang banyak, bersyukur itu macam-macam, Bu. Terlalu repot. Ya. Terlalu repot dan banyak
syarat untuk menghadirkan rasa syukur. Padahal seluruhnya, kalau kita mau pikir, itu harusnya membangkitkan rasa syukur yang luar biasa. Kenapa? Ya karena memang perlu kita syukuri. Dikasih sehat, alhamdulillah. Coba tetangga yang lagi sakit, mau kemana-mana nggak nyaman, nggak asik, nggak enak. Awak yang greges waktu pilek, ya, boro-boro seneng, ya. Selalu bersyukur. Yang dikasih sakit pun alhamdulillah iso ngelebur dosa. Syaratnya ikhlas loh ya. Ikhlas menerima ketentuan. Itu ngelebur dosa. Setiap detiknya, setiap rasa sakit yang dia derita, setiap wahinnya, setiap bersihnya, setiap batuknya itu merontokkan seluruh dosa dan kemaksiatan. Asal ikhlas, ya, asal ikhlas itu menjadi menjadi penebus dari kesalahan, pelebur dari dosa. Masih bersyukur begitu loh. Dia masih bersyukur. Tetangga diopnam. Enggak harus sesuatu yang besar untuk menghadirkan rasa syukur dalam hati kita. Lewat keseharian kita itu mampu untuk menghadirkan rasa syukur itu sendiri. Makanya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-namanya. Al-Hadi, Allah yang memberikan petunjuk. Kita nggak usah sok-sokan jadi jagoan. Kalau Islam mau hancur, harusnya sudah hancur sehancur-hancurnya saat ditinggal oleh Nabi. Karena Nabi orang paling baik. Ya kan? Ditinggal Nabi, aman-aman saja dipegang sama para sahabat. Sebaik-baik guru, sebaik-baik zaman adalah para sahabat. Sahabat hilang, ganti tabi'in. Semua pun baik-baik saja. Sampai detik ini, Bu, Islam masih baik-baik saja. Ya. Dipegang oleh ngomong sing kadang nggak jelas. Kenapa? Karena memang Allah adalah Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Islam adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala biarpun dipegang oleh orang-orang sing enggak jelas. Enggak usah terlalu pede. Coba kalau enggak ada saya mungkin Islam itu enggak akan sehebat ini. Emang siapa lu? Bahkan Islam dilembagakan, ada menteri agama segala macam, suara jelas. Tapi ya tetap aman-aman saja gitu. Artinya dalam keadaan baik-baik saja. Ya kan? Muncul berbagai macam aliran, muncul berbagai macam banyak sekali lah ya. Tapi ya tetap baik-baik saja. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, saking harusnya kita itu bertakwa melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang guru-guru kita mengajarkan begini. Ayo ambil satu di antara asma'us sifat. Ya. Ayo ambil di antara asma-asma Allah Subhanahu wa taala
yang mungkin yang mungkin itu bagian dari kebutuhan yang kalian minta. Kalian pengen sugih misal, sering ngake-ngakenya wiridan al-Boni, ya Rosa misalkan contoh. Pengen kuat ya Soma, ya Kohar. Pengen pinter ya Alim. Guru-guru kita itu mengajarkan itu kepada kita. Orang tua dulu kita itu mengajarkan itu kepada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, maka itu akan efektif sampai kapanpun. Bahkan nanti di akhirat. Ya. Bahkan nanti di akhirat. Kita kan kadang terbatas oleh hukum, tapi Allah itu tidak. Ya, Allah itu tidak. Allah itu bisa merubah segalanya. Karena di alam dunia tetap Allah, di akhirat nanti pun tetap Allah. Ya sekehendaknya saja. Dan itu kita tidak bisa protes. Kabeh miliknya pangeran. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang punya kok. Kalian punya barang misalnya. Barang itu barang yang langka, barang yang dicari. Lalu kalian rusak misalnya. Banyak orang yang menyayangkan, wih, itu sayang banget, itu kan barang langka, itu kan barang mahal, itu kan barang macam-macam komentar orang lah ya. Tapi yang punya ya terserah, wong saya yang punya, kok mau dibuang kayak mau dikasihkan kayak mau dirusak kayak ya terserah. Apakah merugikan kalian? Tentu atas dasar nafsu, mereka akan mengatakan bahwa kita itu merugikan mereka. Atas dasar nafsu. Sebab apa? Keinginan mereka, coba dikasih ke saya jual, saya dapat keuntungan banyak karena itu barang langka, barang mahal. Itu kan nafsu kita. Itu kan keinginan kita. Wong yang punya tidak menghendaki itu. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, saat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat ketakwaan yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala kadarnya semampunya, memang sebisanya itu. Gak usah paksakan diri. Ya. Gak usah paksakan diri. Kalian dekatkan diri kepada Allah lewat makan, lewat minum, lewat pergaulan. Orang kudu lewat wiridan, Bu. Lewat makan setiap kali suap, alhamdulillah. Berasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap teguknya alhamdulillah, setiap pergaulannya itu akan mengajak pada kebaikan, menghadirkan kebaikan. Hadirkan itu semua. Enggak harus lewat wiridan, Bu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang suka makan, silakan. Kalian dekatkan diri kepada Allah lewat makan. Enggak masalah. Pikiran baca Quran karuan apik. Ya, sudah karuan bagus. Tapi kan tidak semua orang punya potensi itu, Bu. Mungkin ada orang yang nggak bisa baca Quran, tapi dia pengen dekat dengan Allah. Kalau kita cuma mengkampanyekan, pengen dekat sama Allah, ngobrol karo pangeran, kudu baca Quran, kasihan orang-orang yang nggak bisa baca Quran, Bu. Padahal kerinduannya untuk diakui menjadi seorang hamba itu luar biasa. Maka fasilitas, kata Allah, fasilitas yang aku titipkan itu dijadikan satu sarana untuk kalian ibadah kepada aku. Apa itu? Lewat titipan itu. Tidak dititipi lisan yang baik,
tidak dititipi lisan yang fasih, tidak dititipi suara yang bagus, tidak dititipi untuk bisa baca Quran, tapi suka makan, lewat makan itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang suka shopping, Bu. Ya, bahkan yang suka shopping sekalipun, jadikan shopping itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Kau usah pilih-pilih. Memang hobimu shopping, ya sudah shopping saja. Apa tujuannya? Supaya memberikan rezeki kepada orang lain. Mereka berdagang itu adalah perkara yang halal. Itu luar biasa perjuangan mereka menghidupi rumah tangganya, mempertahankan keluarganya. Boleh rezeki biayai keluarga, anak, istri. Itu luar biasa. Dia mempertahankan harga dirinya untuk tidak minta-minta. Dia lewat jualan, Bu. Sudah kita belanja. Walaupun mungkin kadang-kadang kita nggak suka apa yang kita makan, apa yang kita beli gitu loh. Walaupun gitu loh. Ya sudah kita belanja saja. Jangan kapitalisme yang kalian selama ini mengidap itu tumbuh muncul. Pemborosan ini, nggak dimakan, dibeli, dibuang, ini pemborosan. Jangan semacam itu. Kalau itu tujuanmu shopping, berarti shoppingmu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kalian mau saja yang kalian beli. Tapi tunjukkan bahwa shoppingmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pengen bagi rizki, mungkin sebagian di antara rizkinya ada yang dititipkan lewat aku sehingga aku harus membelinya. Walaupun mungkin tidak saya gunakan. Walaupun mungkin saya tidak makan. Ya sudah, beli saja. Tujuannya supaya memberikan orang tersebut mempertahankan pekerjaannya. Sebab kalau tidak kita beli, maka dia akan bangkrut. Potensinya bisa berubah menjadi peminta. Tapi dengan kita beli, dia akan terus mempertahankan jualannya. Gitu loh. Ya. Dia akan terus mempertahankan harga dirinya lewat jualan itu. Tidak minta-minta. Nah, itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat shopping. Pokoknya semua fasilitas yang Allah berikan, baik dari sisi dohiriyah maupun batiniah, kita usahakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apapun itu. Lewat ngobrol misalkan. Aku paling seneng itu ngobrol, Pak. Ya sudah, ngobrol saja. Walaupun kadang-kadang suara itu bikin gaduh. Walaupun mungkin lewat obrolan itu kekeliruan pasti akan ada. Tapi bagaimana caranya agar ngobrol tersebut bisa mendatangkan kebaikan? Awalnya mungkin senangnya rasan-rasan. Ya bagus lah ya. Kadang-kadang kalau tidak kita keluarkan ya jadi udun masalahnya. Sing penting aja nemenan lah ya. Awalnya mungkin rasan-rasan, oke, gak masalah. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba, Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman bagaimana? Bahwa kalimat yang pertama pun Ar-Rahman, Allamahul Bayan. Ya kan? Khalaqal insan Allamahul Bayan. Allah lah yang menciptakan manusia, yang mengajarkan pandai bicara. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, ngobrol ataupun apa, bagaimana pola kita supaya mendatangkan kebaikan lewat obrolan itu. Pokoknya apa saja lah ya, Bu.
yang suka shopping, yang suka jalan-jalan, yang suka apapun potensinya. Saya nggak membicarakan tentang pikiran, sholawatan, ke pengajian, baca Quran, itu karena sudah barang bagus gitu loh. Nggak usah saya sebutkan, kalian sudah paham. Itu nilai plus, sudah nggak bisa diragukan lagi. Zaman akhir Bu, luar biasa Bu. Ya, kadang-kadang ada orang yang mempersoalkan wong ngaji ke jam. Ya saya ki zaman wis bener-bener kacau Bu. Zaman wis kacau banget. Tapi masih ada orang yang baca Quran, masih ada orang yang baca kitab, walaupun nggak dibaca, walaupun nggak ngerti, tapi kan keren Bu, ya, tapi kan keren. Walaupun datang ke Iwamit ngaji, nggak paham pun, itu kan keren. Ngaji nggak paham, keren Bu. Apa dikira sing keren ke sing datang? Enggak Bu. Lah iya, kalian datang ngaji terus paham, lumrah kan? Ya karena namanya golek ilmu ya kudune ngerti ya lumrah. Tapi ada orang datang ngaji di pengajian nggak paham, tapi datang itu kan keren. Wong ora paham kok teko ngono lho. Kan luar biasa. Itu pola-pola pikir sederhana, tapi bikin kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Satu yang pasti yang harus kita lakukan, fasilitas yang Allah berikan kepada kita jadikan untuk bertakwa. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apapun kesenangan kita, hobi kita, kebiasaan kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan semua mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan itu kepada kita semua. Ada yang mau dipertanyakan? Mungkin sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih Bapak Ustaz. Semua jamaah ada yang dipertanyakan, dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Jihad yo Allahu Akbar barakallah. Ya Bu, berarti monggo silakan. Waktu kajian kemarin itu pernah menerangkan tentang itu demokrasi. Sekarang ini sebentar lagi kan Indonesia mau juga ada pemilihan. Kalaupun demokrasi terus kita tidak memilih dan bersikap netral, apakah ada konsekuensinya apa? Itu aja pertanyaannya. Mohon diterangkan dan terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mau dijawab apa satu lagi pertanyaan Bapak? Satu lagi 45. Oke, satu lagi dibuka pertanyaan. Monggo dipersilakan jamaah. Nggak ada, kalau nggak ada langsung dijawab saja Bapak. Nanti langsung menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wamit. Jihad ya Allah. Jihad ya Allah. Saya yang ngomong itu aja. Ya, saya Unji dari Banyumas Bapak. Taiwannya dari Sinju. Saya mau bertanya, ini titipan keluarga dekat Bapak. Jadi dia itu pasangan termasuknya masih pengantin baru lah ya, belum lama gitu. Terus mereka tuh program hamil yang kedua gitu. Terus tiba-tiba suaminya tuh pergi gitu ya, emang perginya untuk kerja gitu. Nah itu pamitnya tuh udah mau berangkat gitu ke pelayaran gitu, sedangkan dia dalam keadaan hamil. Jadi nggak ada pamit sebelumnya gitu, nggak ada ini.
Terus saat ini dia tuh masih belum bisa menerima kenyataan istrinya itu gitu. Nah itu bagaimana itu Pak Ustadz hukumnya itu? Dan suaminya pergi, keluarganya juga nggak tahu, tiba-tiba dia pamitnya tuh udah mau berangkat pelayar kayak gitu. Nggak, perginya itu meninggalkan, apa pergi bekerja, apa bagaimana? Iya, niatnya emang pergi bekerja di pelayaran kayak gitu, tapi tidak minta izin sebelumnya. Tahu-tahu udah berangkat, terus ini apa tuh? Iya, udah mau berlayar kayak gitu. Nah, sekarang ini istrinya masih belum bisa menerima kenyataan kayak gitu, karena dia dalam keadaan hamil kayak gitu. Terus minta solusinya gitu, bagaimana biar tuh bisa ikhlas gitu, karena masih sakit gitu hatinya sampai saat ini gitu. Ya, suami itu pergi mungkin udah 2 bulan inilah. Itu Pak Ustadz minta solusinya biar ikhlas, terus bisa menerima, karena masih terasa sakitnya katanya hatinya begitu. Jadi mohon solusinya Pak Ustadz, ya, mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak langsung diperjelaskan ya. Baik. Pertama dari Ibu Indarti tentang demokrasi. 137 lagi, 137 hari lagi kita akan pesta demokrasi. Sikap apa yang harus kita ambil kalau kita tidak ada pilihan misalkan? Kalau kita sebagai orang yang berilmu, jawabannya itu sangat simpel. Siapapun presidennya, dia adalah presidenku. Karena begini, segala sesuatu itu sudah ditentukan. Siapapun yang jadi itu tidak mungkin keluar dari kudrat takdirnya. Itu tidak mungkin. Jadi dengan alasan kalian tidak memilih bukan berarti kalian itu, atau mungkin saking pengennya tiga-tiganya mungkin. Karena desas-desusnya itu ada 3 calon, desas-desusnya gitu loh. Karena memang belum dibuka kan pendaftaran itu. 137 hari lagi baru dibuka. 3 calon misalkan, mungkin tiga-tiganya kalian suka. Dari bermacam-macam, dilihat dari berbagai sisi lah ya. Ini keunggulannya di sini, yang satunya keunggulannya di sini, yang satunya keunggulannya, atau malah tiga-tiganya tidak disukai misalkan. Tapi ketika itu yang jadi, maka dialah presiden kita, dialah pemimpin kita, mau ndak mau, sedolim apapun, ya sedolim apapun. Sebab apa? Ada satu pepatah mengatakan sultanun dzulum kafitnatin tatu. Pemimpin yang dolim itu masih mending gitu loh. Ya, pemimpin yang dolim, pemimpin yang korup, pemimpin yang durjana sekalipun itu masih mending. Kenapa? Timbang tidak ada pemimpin. Kalian nggak usah khawatir tentang nanti ekonomi akan hancur. Seakan-akan bahwa pembawa ekonomi itu mereka gitu loh. Seakan-akan yang memakmurkan rezeki itu adalah mereka, penentu dari yang membagikan rezeki itu adalah mereka. Tidak sama sekali. Coba bayangkan, ketika kalian misalkan Menteri Pertanian misalnya. Menteri Pertanian itu luar biasa. Menteri Pertanian itu memikirkan bagaimana irigasi dan lain sebagainya. Memikirkan sematang-matangnya. Pertanyaannya, ketika punya usulan yang begitu hebatnya, luar biasa, ketika irigasi ini dibangun di sini,
waduk di sini nanti akan mengalir ke semua penjuru misalkan. Itu akan menghasilkan panen yang luar biasa. Itu memang oke. Tapi pertanyaannya adalah ketika petaninya tidak mau nanam, apakah akan berjalan? Tidak. Artinya apa? Tidak bisa kita lembagakan gitu loh. Tidak bisa, Bu. Tadi sudah kita ngaji bareng, ya, bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah melalui sifat-sifatnya, dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, ya sudah, Ar-Razzaq itu Allah Subhanahu wa taala. Menteri ekonomi sekalipun, sekali berapapun, itu tidak akan pernah sanggup untuk menjawab seorang tukang becak bisa menyekolahkan sampai S3 anaknya. Ekonomi mentok, Bu. Manajemen nggak mampu, Bu. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Tadi juga sempat saya singgung tentang Menteri Agama. Pondok embuh nih ngendi. Harusnya yang pegang agama hafal ribuan hadis, hafal Quran, bahkan sampai tafsir-tafsirnya. Harusnya pemegang agama, harusnya. Tapi kan karena ini adalah satu lembaga, satu perwakilan semata. Tapi Allah yang Al-Hadi, maka aman-aman saja gitu loh. Nah, itu bentuk dari demokrasi kita. Siapapun presidennya pasti akan aku dukung. Siapapun presidennya. Kalian nggak usah khawatir tentang bagaimana isu yang meletus, isu yang menyebar sampai detik ini. Kalau presidennya ini nanti akan dihancurkan ekonominya, nanti akan punya hutang yang negara bisa kejual, macam-macam lah ya. Para pendiri bangsa kita itu sudah mengakui atas berkat rahmat Allah. Kenapa mustahil Indonesia merdeka? Mustahil Nusantara terbebas dari penjajahan Belanda. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuatan apapun kecuali iman. Mereka yang menggerakkan, ya, iman itu yang menggerakkan mereka untuk melawan penjajah. Dengan kalimat takbir mereka berjuang lewat bambu runcing mereka. Orang mlebu ning akal, Bu. Lewat bambu runcing lawan meriam. Orang mlebu ning akal. Tapi Allah yang menghendaki itu. Makanya dalam Al-Qur'an kita cek Al-Qur'annya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kalimat ini diawali dengan khalaq. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Khalaq kok pakai. Min dzakarin wa unsa. Laki-laki, perempuan, Allah yang punya hak. Tapi ketika bangsa, negara, suku, bahasa, Allah ganti kalimatnya. Dari khalaqa menjadi waja'ala. Ya. Kalimatnya berubah. Dari khalaqa menjadi ja'ala. Waja'ala. Allah pula yang menciptakan suku, bangsa, negara. Kalau kholako itu adalah sifat amrnya, sifat perintahnya, dengan kun fayakunnya, tanpa intervensi lain. Artinya apa? Kun fayakun jadi selesai. Allah yang menghendaki, menjada wajada selesai. Enggak ikut campur para malaikat. Laki-laki, perempuan sudah, Allah yang menghendaki. Tapi ketika bangsa, negara, suku, bahasa, Allah rubah dari khalaqa menjadi ja'ala. Artinya apa? Ada peranan orang. Allah menciptakan makhluk melalui makhluk lain. Allah ciptakan negara lewat manusia.
apapun itu atas berkat rahmat Allah. Artinya apa? Ketika nanti siapapun yang jadi, siapapun yang terpilih, dialah presiden kita. Selesai, titik. Lalu kita nggak usah mikir bagaimana nasib negara akan dibawa kemana. Nggak usah, Bu. Misalnya sih mikir. Kontribusi kita sebagai warga negara, bagaimana caranya agar aman. Selesai. Bagaimana agar aman? Kitanya dulu. Wong kitanya nggak aman kok mau minta aman, bagaimana mungkin? Kitanya nggak nyaman kok minta, nggak bisa, Bu. Kita harus berbuat baik. Misalkan tadi, Pak Menteri Pertanian, Menteri Pertanian, kita dukung lewat apa? Lewat kita tanam padi. Itu menjadi apa? Menjadi warga negara yang baik. Wong wis dipikirkan bagaimana kelola. Tapi ternyata kita nggak mau nanam, ya kan repot juga. Artinya apa? Kita saling berhubung. Ya, itulah demokrasi. Siapapun yang terpilih, dialah presiden kita. Kita nggak milih sih, misalkan kita golput, ya golput itu kan urusanmu. Ya, itu urusan kalian, urusan kita gitu loh. Tapi yang harus diakui siapapun nanti yang terpilih, dia presiden kita. Yang harus kita patuhi, selesai. Sebagai warga negara. Asalkan tidak opok-opok iman, selesai. Ya. Sultanun dzulum kafitnatin satu. Pemimpin yang korup, pemimpin yang dolim, itu masih mending ketimbang tanpa pemimpin sama sekali. Coba bayangkan. Ya, coba bayangkan, jenengan kemalingan, lapor sama polisi. Pak, saya kemalingan, kata polisi, maaf, baru ada peringatan hari ini, negara bubar, polisi bubar, presiden bubar. Yang terjadi hukum rimba, Bu. Ya, yang terjadi hukum rimba. Lari ke dokter, rumah sakit tutup karena negara tutup. Itu pokoknya masih mending sultanun dzulum kafitnatin tatu. Pemimpin yang korup itulah masih mending ketimbang tanpa pemimpin sama sekali. Kalau itu ukurannya loh ya, kalau itu ukurannya. Tapi kalau ukurannya ada pemimpin yang baik sama pemimpin yang korup, kita tetap dukung pemimpin yang baik, jangan pemimpin yang korup. Atas dasar pemimpin yang korup jauh lebih baik ketimbang tanpa pemimpin. Yang jenengan keliru. Kalau ada dua pilihan. Tapi kalau memang tidak ada punya pilihan, adanya cuma pemimpin yang korup itu, ya sudah, masih mending ada ketimbang tidak ada sama sekali. Dari sisi fikihnya, itu pun kita sudah pernah ajarkan. Lebih baik terlambat daripada tidak. Lebih baik sebagian daripada tidak sama sekali. Kan seperti itu. Mal la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semuanya, sebagian. Gitu loh. Masih mending. Itu dari sisi fikihnya. Makanya karena ahli fikih, wong alim melihat situasi kondisi yang semacam ini, sehingga orang tersebut mengatakan sultanun dzulum kafitnatin satu. Paham ya? Yang kedua, Pak, bagaimana supaya kita ikhlas? Sebenarnya saya itu masih bertanya-tanya, Bu. Sebenarnya pertanyaan yang kedua ini dari Bu Unji. Ini suami pergi meninggalkan tanpa pamit dulu, tapi kok kelihatannya itu sakit banget si perempuan ini, si istri ini. Apakah saat meninggalkannya itu ada tujuan lain, apa tidak, saya nggak ngerti. Yang jelas bahwa si perempuan ini, si istri ini kurang ikhlas. Ya, kurang ikhlas. Kalau memang tidak ada
alasan lain, sang suami itu berangkat kerja untuk mencari rezeki, memberikan nafkah untuk sang istri, kenapa harus sakit hati? Gitu loh. Wong dia pergi kok. Perginya itu bukan untuk tujuan kemaksiatan. Tujuannya untuk bekerja supaya nanti menghadapi persalinan dia punya duit. Karena sekarang nggak bisa, Bu, jenengan brojol lahiran dewe orang oleh, Bu. Harus lewat rumah sakit. Minimal puskesmas minimal. Brojol dewe kena sanksi, Bu, sekarang itu. Dukun beranak nggak boleh, Bu, bisa dipenjara. Sehingga saya kurang paham kenapa si istri ini kok sakit hati, gitu loh. Kok sakit hati sang suami pergi untuk bekerja? Apakah sakit hatinya karena tidak dipamiti? Apa karena tujuan lain yang terselubung, gitu loh? Saya nggak paham. Tapi apapun mohon maaf Pak Ustadz. Jadi kalau memang mau niat kerja jauh gitu kan nggak program hamil dulu gitu. Soalnya pamitnya tuh lewat telepon, dia udah suami tuh mau berangkat ke keluarga juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi kenapa harus begitu gitu loh? Gitu. Jadi dia nggak terima karena dia dalam keadaan hamil, ditinggal suaminya untuk kerja gitu. Sedangkan dia sendiri kan dia sendiri ngajar di situ gitu loh, istrinya tuh. Gitu. Jadi kenapa harus mencari yang lebih banyak sedangkan dia dalam keadaan hamil kayak gitu. Jadi nggak terima dia. Baik. Bagaimana rasa kita supaya kita ikhlas? Ajarkan kepada temanmu untuk rasa syukur. Masih bersyukur kau. Satu, tujuan suamimu itu untuk kerja, bukan untuk selingkuh. Bukan untuk kemaksiatan. Jadi ajarkan itu, walaupun mungkin dia itu pergi tanpa pamit. Tapi nyatanya dia itu masih komunikasi. Ada tujuan baik. Kenapa? Kalau memang mau berangkat, harusnya jangan program hamil dulu. Misalkan pertanyaan itu. Bu, pikiran orang itu berubah dalam 1 detik. Apalagi ini berbulan-bulan. Ya kan, program pertama kan dari berbulan-bulan. Sampai hamil kan paling minimal kan ya berapa bulan melakukan itu baru hamil kan. Nggak mungkin 1 hari itu langsung hamil kan. Pakai program. Nah, artinya apa? Artinya bahwa mungkin ada sesuatu yang mendesak. Mungkin ada tapi satu yang pasti, yang harus dia syukuri adalah dia tidak meninggalkan tanpa kabar sama sekali, dia tidak menelantarkan, ataupun dia itu tidak memutuskan. Gitu loh. Kalau kita mau memperturutkan semuanya, hawa nafsu kita, keinginan kita, nggak akan pernah selesai, Bu. Karena selalu ada keinginan dan keinginan. Gitu loh. Kalau kita selalu memperturutkan itu, pasti akan hancur keinginan perasaan kita. Salah satu mughlikatun sukhun muta'un wa hawan mutba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Kata Nabi, 3 hal yang akan menghancurkan perasaan, kehidupan, dan segalanya. Apa itu? 1, keinginan yang selalu dituruti. Aku pengennya wong lagi dalam keadaan begini kan harusnya mendapatkan perhatian segala macam, tak ada bengek. Hancur, Bu, perasaannya, pasti. Sebab suamimu bukan Tuhan yang bisa mampu segalanya. Dia juga punya keinginan lain. Dia juga punya ekspektasi yang lain. Memang kesalahannya tidak dirundingkan, itu saja. Kesalahannya, mutlak kesalahannya tidak merundingkan itu dulu. Tidak izin dulu. Tapi saya yakin dia pun punya alasan lain. Kenapa tidak memberitahu? Yang mungkin tidak kau ceritakan. Tapi walhasil,
Yang harus diingat adalah dia masih suamiku, aku masih punya suami, dia masih menghubungiku, artinya dia itu masih mau sama aku. Itu aja. Jadi berangkat dari yang hal-hal yang kecil ini untuk membangkitkan rasa menerimanya dia akan keputusan seorang suami tersebut yang meninggalkan tanpa pamit dulu. Nyatanya dia itu ngasih kabar, berarti masih dalam keadaan hubungan baik. Kekeliruannya cuma satu, tidak minta izin. Apakah dengan tidak minta izin itu akan menghancurkan semuanya? Nah, itu kembali kepada si perempuan itu sendiri atau sang istri itu sendiri. Tapi sekali lagi sampaikan kepada temanmu itu bahwa asalkan tujuannya baik, relakan, ikhlaskan, doakan. Sehingga nanti akan membawa keberhasilan. Dan keberhasilan itu akan merubah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Lewat doa-doa itu, sang suami akan mencari rezeki dengan halalnya, dengan baiknya, pulang dengan membawa keberkahan. Dan dengan keberkahan itu akan merubah segalanya menjadi kebaikan. Itu ya Bu. Waktu sudah. Iya Pak Ustadz, mantap suwun. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakiran hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ذنوبنا واغفر لنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا ومشايخنا ومعلمنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والأمة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك توكلنا وإليك أبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم يسر لنا أمورنا مرحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هون علينا في سكرة موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك شاك نعبده وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Perhatian mohon segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.